Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya ta'limi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah Al-Ustadz Muzammil MPD, dan tak lupa juga teman-teman yang senasib seperjuangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul dalam majelis yang penuh insya Allah, yang penuh barakah ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya akan menceritakan kisah dalam Al-Quran tentang Ashabul Kahfi. Pelajaran dari Ashabul Kahfi, yaitu keteguhan iman mengalahkan segala ketakutan. Kisah Ashabul Kahfi merupakan salah satu kisah luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Kisah ini menceritakan sekelompok pemuda beriman yang memilih meninggalkan kehidupan kaumnya demi menjaga keimanan mereka kepada Allah. Pada masa itu, raja yang berkuasa sangat zalim dan memaksa seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Siapa saja yang menolak akan dihukum, bahkan dibunuh. Namun para pemuda tersebut tidak gentar. Mereka tetap teguh pada keyakinannya meskipun nyawa menjadi taruhannya. Karena tekanan yang semakin keras, mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan kota dan berlindung di sebuah gua. Gua itu kemudian dikenal sebagai Gua Kaf, di mana tempat Allah menunjukkan salah satu tanda kebesarannya. Di dalam gua itu, Allah menidurkan mereka selama 309 tahun. Selama tertidur, tubuh mereka tidak berubah, tidak rusak, dan dipelihara oleh Allah. Mata mereka terus terbuka, namun mereka dalam keadaan tidur. Tubuh mereka dipalingkan ke kanan dan ke kiri, agar tubuh mereka tidak dimakan bumi. Seekor anjing bernama Kitmir duduk menjaga di depan gua seakan-akan menjadi pelindung setia. Ketika mereka akhirnya terbangun, mereka mengira hanya tertidur sehari atau setengah hari. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa ratusan tahun telah berlalu. Saat mereka mengutus salah satu pemuda untuk membeli makanan, barulah tampak bahwa zaman telah berubah total. Kekuasaan Raja Zalim sudah tiada, dan kota itu kini dipenuhi orang-orang beriman. Kisah mereka kemudian menjadi bukti nyata tentang pertolongan Allah bagi hamba yang menjaga iman di tengah ujian berat. Kisah Ashabul Kahfi bukan hanya cerita sejarah, tetapi pelajaran berharga bagi kita semua. Pertama, kisah ini menunjukkan bahwa pemuda yang beriman memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ketika dunia menawarkan kemewahan, kesenangan, dan hawa nafsu, mereka justru memilih kesabaran dan ketaatan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan bagi mereka petunjuk. Menurut riwayat para mufassir, 7 pemuda Ashabul Kahfi yang terkenal dikenal dengan nama Maximilianus, Malchus, Martinus, Dionysius, Johannes, Serapion, dan Konstantinus, dengan anjing mereka bernama Kitmir. Namun yang paling penting bukan nama mereka, tetapi keimanan dan keteguhan hati mereka. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi yaitu yang pertama, keteguhan iman lebih berharga daripada kenyamanan dunia. Pemuda ini memilih iman daripada keselamatan duniawi. Yang kedua, Allah menolong hamba yang bersandar padanya. Pertolongannya datang pada saat yang tepat meski tampak mustahil. Yang ketiga, yaitu kesabaran dalam menghadapi ujian itu penting. Allah menjaga hambanya yang sabar. 4. Dunia terus berubah. Kebenaran akan tetap tegak, zaman boleh berubah, tetapi iman yang kokoh akan selalu mendapat pertolongan. Hikmah yang kelima merupakan renungan bagi kita. Godaan modern seperti kemalasan, pergaulan bebas, dan kecanduan gawai bisa melemahkan iman. Kita harus menjaga hati dan semangat menuntut ilmu sejak muda. Dari keseluruhan kisah Ashabul Kahfi, kita bisa mengambil renungan bahwa betapa pentingnya menjaga iman sejak muda. Siapapun yang kokoh mempertahankan imannya, Allah pasti akan menjaga, menolong, dan meninggikannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu Allah tambahkan petunjuk, kekuatan, dan keteguhan iman, sebagaimana Allah mendukukan hati Ashabul Kahfi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.